Bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan Cao Ying yang tiba-tiba. Banyak tatapan bergantian antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, ternyata penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 rekor yang dia buat. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai menertawakan ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Cao Ying ikut campur sekarang, Xiao Yan pasti bisa merebut tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil tempat pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan telah ditentukan. Tentu saja, meski situasi keseluruhan telah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan sedikit menderita di tangan Cao Ying juga merupakan bentuk balas dendam yang lain. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Penatua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin sedang tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin memang sebagian karena tangannya gatal, tetapi bagian yang lebih besar darinya adalah untuk mengurangi aura agung Xiao Yan. Penatua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiao Yan memang sangat hebat, tapi bukan hal yang buruk untuk menghilangkan sebagian dari jiwanya. Mata semua orang di gedung berkumpul pada Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis. Sesaat kemudian, dia juga sedikit menyeringai saat dia berkata, karena Nona Cao Ying sudah mengatakannya seperti ini, aku, Xiao Yan, akan terlihat seperti seseorang yang tidak peduli jika aku tidak bermain dengannya. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Xiao Yan benar-benar menguasai kata-kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik menatap Cao Xiu dan dengan lembut berkata, "Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain." Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Selain itu, Cao Ying telah ditegaskan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan setiap kata yang dia ucapkan sebagai perintah yang harus dijalankan. Oleh karena itu, meski mengetahui tindakan Cao Ying mengandung sedikit kemauan, dia hanya bisa perlahan mundur dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Penatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena. Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk dengan tertib. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa setiap orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Kelimanya menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan menyilangkan kaki. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan douki. Pada level ini, kekuatan spiritual mereka sudah dapat meninggalkan tubuh mereka dan meluncurkan serangan. Karenanya, mereka tidak perlu menggeser tubuh mereka. Penatua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo mulai tes." 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Penatua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di permukaan tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat melihat sekeliling. Kekuatan spiritual mereka yang luas, perkasa, dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan seperti ini berasal dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan douki seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Batuk.
Kebuntuan di arena berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat berubah menjadi 5 ular sanca besar yang tak terlihat yang melonjak dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin kencang tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran merah bergetar. Xiao Yan dan Cao Ying masih baik-baik saja. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum kembali normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiuji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan tertuju pada Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Beruntung dia sudah siap. Jadi, dia tidak tampak terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit tidak mau mengundurkan diri, itu tetap saja kebenarannya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Kesenjangannya ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Keduanya adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying hadir di pojok. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun, dia akhirnya menjadi karakter pendukung untuk Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa dengan rela menerima ini? Dia memang tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan keningnya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa dengan cepat berkumpul di sekitarnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Burung Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang samar menyebar darinya. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata cukup banyak orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan Cao Ying. Pergilah! Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Istirahat! Tangan yang sangat besar dan tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, dengan keras menghantam kepala Phoenix spiritual. Bang! Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang ganas dan liar. Tanah yang keras itu retak, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiao Yan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan itu untuk jarak 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keuntungan dari penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak berharap Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa dirugikan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa getir. Dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke penatua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka terus bertahan.
Bai Ying mengatupkan giginya dengan erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiao Yan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu berubah menjadi piton besar yang tidak terlihat. Itu membawa aura yang tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiao Yan. Kamu tidak tahu batasanmu. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya segera menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat besar dan kuat terlempar keluar dan bertabrakan dengan ular piton. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampaknya ganas dan ganas itu segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar setelah semua orang melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan Bai Ying sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Orang paling luar biasa dari klan mereka hanya dapat menempati peran pendukung terendah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah mengalahkan Bai Ying secara acak. Matanya kembali fokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyuman mempesona. Senyumannya mengandung perasaan berbahaya yang mirip dengan menjadi sasaran ular berbisa. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi. Cao Ying perlahan merentangkan lengannya yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia memiliki kesalahan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan menyalakan sumbu kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kami berdua. Mari kita tidak menunda-nunda lagi. Selama Anda dapat menerima 3 dari cetakan tangan spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, meskipun Anda mundur sekarang, Anda masih dapat mempertahankan posisi kedua Anda. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah Anda akan menerima serangan saya atau Anda akan pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya terentang di depannya. Dia tampil sempurna, seperti sebuah mahakarya. Kecantikannya membuat banyak hati berdebar-debar. Xiao Yan menatap Cao Ying saat dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari Kepala Besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam pertemuan Pil. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur keahliannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan tertangkap basah saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar tentang kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia harus menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyuman di wajah Cao Ying menjadi semakin dipenuhi dengan godaan saat mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa. Namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuanku. Setelah tawa lembutnya terdengar perlahan, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putihnya yang panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh.
Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dia samar-samar bisa melihat jejak tangan yang terlihat sebagian di ruang terdistorsi itu. Mata Xiao Yan menatap tajam ke jejak tangan Cao Ying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa takjub di hatinya. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Jenis efek ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan dapat membandingkan dengan teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut skill jiwa oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiao Yan dan dengan lembut berkata, saat ini sebagian besar dari keterampilan jiwa telah menghilang. Namun, saya menggunakan sejenis skill jiwa yang belum hilang. Ini harusnya cukup kuat. Berhati-hatilah. Skill jiwa. Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya segera menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tianhuo Zunse menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak pasti adalah bahwa keterampilan jiwa yang disebutkan Tianhuo Zunse adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tunjukkan, jelas skill jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah keterampilan jiwa juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya bisa dijelaskan jika dijelaskan berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa dari telapak tangan Cao Ying. Bagaimanapun, dengan hal ini, kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ini adalah jenis keterampilan pelestarian kehidupan lain baginya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dou. Jika seorang ahli yang mempraktikkan Douki tidak memiliki teknik Dou, dia hanya akan dapat mengandalkan kekuatan Doukinya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiao Yan saat ini. Cao Ying memiliki skill jiwa dan mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiao Yan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiao Yan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah dia merasakan mata Xiao Yan. Segera, segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Teriakan dingin jelas keluar dari mulutnya. Jejak telapak spiritual misterius. Setelah tangisan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan meluncur secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan orang-orang yang berada sangat jauh sekalipun merasa kesulitan bernapas. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Setelah itu diaglomerasi menjadi kepalan spiritual besar yang dengan kejam mengenai sidik jari spiritual. Bang! Tinju spiritual besar dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Gelombang angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat menggulung tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan, saat itu retak menjadi pecahan.
Tubuh Xiao Yan diguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah ketika keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Saat ini, dia kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi. Xiao Yan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan pertukaran pertama yang benar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi putus asa. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang indah seperti mata air ketika dia melihat Xiao Yan telah didorong mundur sejauh sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangannya ini. Dia dengan jelas memahami kekuatan telapak tangannya ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak akan mudah menerimanya, namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana, dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama pertemuan pil ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyuman di wajahnya menjadi lebih memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Dulu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiao Yan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar naik dalam prosesnya. Kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah sejumlah besar orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat orang yang dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Douki adalah metode arus utama era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Douki. Oleh karena itu, mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiao Yan memanah saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api menyala, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang akan membingungkan orang biasa menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat yang tinggi. Skill jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiao Yan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan skill jiwa di depannya hari ini, dia sepertinya membantunya membuka dunia yang benar-benar baru. Banyaknya kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba terselesaikan pada saat ini. Xiao Yan tidak pernah kekurangan harta apapun. Apa yang dia kurang adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan seperti kilat Cao Ying tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya sedang mempertahankan semacam segel misterius. Orang biasa hanya akan merasa sangat bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Dou. Senyuman lembut terlihat di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang dalam dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiao Yan. Rambutnya juga telah ditiup sampai melayang di udara.
Tanah di depannya, yang telah berubah menjadi potongan-potongan, mulai mengeluarkan suara retakan saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Mengaum. Sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiaoyan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiaoyan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk sepasang segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk saat telapak tangan yang sangat besar dan kuat itu tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiaoyan. Ledakan. Riak tak terlihat melonjak seperti gelombang. Tubuh duduk Xiaoyan melesat ke belakang, meninggalkan celah yang dalam di sepanjang jalan. Ledakan. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiaoyan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa, lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya menahan segel sejenak sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan agung yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiaoyan tiba-tiba membelalakan matanya saat telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangannya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel tangan Xiaoyan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus adalah segel tangan yang sama persis dengan yang dia lepaskan sebelumnya.